Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Belum masuk semua. Baik, saya absen terlebih dahulu aja ya. Nayara. Ibu saya izin bertanya aja ibu. Oh iya. Anak ya. Carinanda. Isa. Pindah. Hadir bu. Reisi hadir. Tegar. Samira. Hadir. Maksa. Baik, sudah lengkap ya. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, ayo disiapkan dirinya terlebih dahulu. HP-nya ditaruh dulu, Mbak Rey. Ayo, buku-bukunya dipelajari terlebih dahulu. Dirapikan dulu mejanya, biar kita belajarnya itu enak gitu loh, nggak terganggu dengan suasana sekitar. Nah, sudah siap semuanya? Sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Ayo silakan Mbak Seris. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kok kayak lemes banget sih wajah-wajah kalian ini? Iya, boleh. Iya, Baru lapar bu. Habis pelajaran apa ini? Itu tadi itu harus sama Penyajian bu. Oh, nah sebelum kita mulai ke materi inti, saya akan menunjukkan sebuah video ya. Tapi kalian harus mengamati video yang saya tunjukkan. Nanti akan saya berikan tebak-tebakan. Oke bu. Siap dulu. Nah, ayo diperhatikan. Ini ada teknik apa aja? Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari kalian menyimak video ini, teknik-teknik memasak apa saja sih yang ada di video tersebut? Yang kalian ketahui saja sih? Jadi, ada apa lagi? Geriting. Ayo Mbak Nanda belum jawab. Saute. Oke, Mbak Sabira. Oh iya benar, maka saya belum jawab. Benar sekali Mbak Rinda. Oh, kemudian Mbak Rey. Oh sudah jawab Mbak Rinda, sudah jam pertama ya. Nah, untuk siang kali ini kita akan mempelajari tentang teknik memasak, kemudian jenis-jenis teknik memasak dan bagaimana cara memasak efektif dan aman. Nah, apakah kalian pernah memasak di rumah? Pernah. Nah, masak apa aja sih? Coba disebutkan. Spaghetti. Itu dulu. Kemudian ada apa lagi? Somayo. Dan mayo. Oke, ayo Mbak. Chicken Kiev. Apa Mbak? Mbak seperti Bakso dari P. banget sekali ya pertanyaan selanjutnya. Ayo Mbak, pernah memasak apa di rumah? Saya langsung. Oh, saya langsung. Pintar sekali.
tujuan dari memasak itu sendiri? Kalian memasak untuk apa? Untuk makan. Yang mematangkan Apa? Banyak. bahan mentah. Baik, ayo ada lagi jawabannya? Bagi ayo. Ya kayaknya ibu, iya benar sekali ini jawabannya. Nah, memasak itu sendiri itu merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi bahan yang bisa dikonsumsi. Selain itu, bahan makanan yang mentah yang diolah lagi itu bisa menambah nilai nutrisi sebuah makanan dan juga mempercantik penampilan bahan yang sebelumnya sangat sederhana menjadi tampilan yang enak dipandang dan juga enak dimakan. Nah, memasak ini sendiri itu menggabungkan teknik-teknik memasak, kemudian metode memasak dan juga banyak bumbu dan juga rempah yang digunakan. Selain itu bahannya juga beragam untuk menghasilkan makanan yang lezat dan juga bergizi. Nah, jenis teknik masak sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama teknik panas basah. Nah, untuk gambar yang pertama yakni boiling, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Safira dan juga Mbak Sherin. Boiling ini merupakan teknik merebus menggunakan air mendidih. Yang kedua yakni simmering. Simmering sendiri juga sama merebus, namun menggunakan api yang lebih kecil sehingga buih-buih yang dihasilkan itu sangat kecil. Biasanya itu digunakan untuk teknik membuat kaldu stok. Betul, Mbak Bel. Nah, yang ketiga yakni poaching. Biasanya ini paling banyak dipakai untuk telur. Nah, poaching sendiri ini menggunakan cairannya itu kaldu bisa, kemudian air yang diberikan juga bisa. Jadi ketika airnya mendidih, itu telurnya yang masih mentah itu dimasukkan dalam pusaran air yang mendidih itu tadi sehingga bisa menghasilkan poached egg. Kemudian yang keempat yakni steaming. Steaming merupakan teknik mengukus. Nah, teknik steaming sendiri ini banyak diterapkan pada masakan Indonesia seperti pepes. Nah, kemudian ada juga kayak kue-kue Indonesia yang banyak digunakan kukus. Seperti apa Mbak Bel? Apa Mbak Bel? Tahu wajib. Iya. Kue kukus boleh, dan sama ada lagi. Nah, pintar sekali, banyak digunakan ya. Kemudian yang kelima yakni braising. Braising ini sendiri merupakan teknik perebusan dengan kaldu atau cairan lain seperti susu juga bisa dalam jumlah yang lebih banyak daripada bahan yang digunakan untuk masakan itu, seperti sup ayam. Nah, kemudian ada stewing. Stewing merupakan teknik menggulai, yakni bumbunya itu disaute terlebih dahulu, kemudian dituangkan cairan dan kemudian bahan masakan bisa masuk. Baik, bisa fokus dulu ke pelajaran. Terima kasih. Kemudian yang kedua ini yakni teknik panas kering. Nah, teknik panas kering ini menggunakan minyak. Jadi yang pertama tadi teknik panas basah menggunakan air, media air. Dan kalau teknik panas kering ini menggunakan media minyak. Nah, yang pertama yakni deep frying. Deep frying ini banyak sekali digunakan pada makanan di Indonesia. Umumnya sih pada gorengan-gorengan yang mungkin selalu kalian makan sehari-harinya itu. Nah, deep frying ini menggunakan minyak yang banyak dan cukup untuk menenggelamkan bahan makanan yang akan digoreng. Kemudian shallow frying ini menggunakan minyak yang lebih sedikit daripada deep frying, namun lebih banyak daripada sauteing. Nah, kemudian yang ketiga yakni sauteing. Seperti yang kalian tahu, ini tuh teknik menumis. Nah, menggunakan minyak yang sangat sedikit. Biasanya itu pengolahannya sangat
sayur yang akan disajikan sebagai bahan pendamping makanan lain. Nah, yang kemudian selanjutnya ada pan frying. Ini biasa digunakan untuk memanggang salmon itu, jadi masakan salmon. Kemudian ada baking. Ini biasanya yang suka membuat kue ini pasti tidak asing lagi dengan teknik baking ini, yakni dengan memasukkan ke dalam oven dengan suhu 160 sampai 200 tergantung kue dan roti yang akan dimasak. Kemudian ada roasting. Roasting ini juga dimasukkan ke dalam oven namun dengan suhu yang lebih tinggi. Biasanya dipakai untuk roast chicken ataupun roast beef. Nah, kemudian selanjutnya ada grilling. Grilling ini sendiri biasanya banyak digunakan untuk daging yang dimasak pada alat bernama grill. Kemudian yang terakhir yakni oven Mary. Oven Mary ini sebenarnya sama, konsepnya hampir sama dengan baking. Namun pada bagian bawahnya ini ada loyang, di atas loyang yang berisi dengan air, sedikit air untuk menjaga kelembabannya. Nah, bagaimana sih memasak secara efektif dan aman itu? Yang pertama, yakni menjaga kebersihan dapur dengan personal hygiene-nya itu harus dijaga, jadi kayak kuku, kemudian rambut, dan pastikan selalu menggunakan APD yang benar. Kemudian yang kedua yakni kebersihan area kerja. Jadi kalian saat bekerja di station gitu, itu bisa selalu membersihkan tempat kerjanya agar tidak sampai kotor sekali. Kemudian ada mengelompokkan bahan makanan. Jadi kalian jika menyimpan bahan makanan di chiller ataupun freezer itu juga harus dikelompokkan. Jadi jangan sayur itu bergabung tepatnya dengan daging atau roti seperti itu. Nah, yang kedua ada keamanan saat memasak. Jadi tidak cukup menjaga kebersihan saja. Jadi keamanan itu juga harus perlu diperhatikan agar kalian tetap selamat saat memasak. Yang pertama ya ini memastikan peralatan memasak. Nah, jadi sebelum kalian memasak itu pastikan peralatan memasaknya itu bisa berguna dengan baik. Jadi kompor itu juga harus dipastikan bisa nyala dan juga tidak error saat dipakai. Nanti dapat menimbulkan bahaya yang serius ketika peralatan masak yang akan digunakan itu bermasalah. Kemudian jaga jarak dari api. Nah, meskipun kita ini bekerjanya di dekat dengan api, namun selalu pastikan jangan bersentuhan langsung dengan apinya. Atau jika jaga jaraknya itu jaraknya itu dekat dengan api, pastikan kalian selalu memakai pelindung diri. Nah, gunakan alat pelindung diri itu juga sama, kalian harus memakai apron, kemudian safety shoes. Ini juga yang paling penting agar menghindari kalian licin atau ketumpahan dengan minyak panas atau air panas. Nah, kemudian yang terakhir yakni selalu pastikan ada apar di ruangan dapur agar apabila ada bahaya di dapur seperti kebakaran, kalian bisa langsung menggunakan apar ini. Nah, ayo mengerjakan LKPD sekarang. Sekarang bentuk 3 sampai 4 orang. Sudah? Nah, kalian bisa mengerjakan ini. Saya beri waktu 10 menit. Nanti akan dipresentasikan ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke ibu ya. Jelas Bu. Maksudnya anak
Dokumennya ditaruh dulu. Analisis masak itu tidak ada rasa. Apa yang salah dengan bisa seharusnya penggunaan Sudah Bu? Sudah? Sudah? Ya, sabar ya, tunggu yang lainnya dulu, waktunya masih banyak. Iya, ya Hera, ada yang bisa saya bantu? ini juga dikerjakan kali itu apa? Oh ya, Dikerjakan semua. ya itu. Iya, seperti itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Oh iya. Bentar ya, diterima dulu. Bu, izin minum ya Bu. Ya. Alasannya
memahami. Yang pertama itu identifikasi masalah apa yang salah dari teknik memasak yang digunakan. Nah, untuk kasusnya itu kan ada restoran Pawon Nusantara mendapatkan komplain dari pelanggan bahwa ayam gorengnya itu bagian luar gosong tapi dalamnya masih mentah. Nah, apa yang salah dari teknik memasak yang digunakan? Mungkin dari kasusnya ini dia menggunakan teknik deep frying tapi menggunakan api yang terlalu besar dan minyaknya yang tidak terendam dengan minyak dengan Baik, yang kedua, mengapa hal tersebut tidak terjadi? Karena mungkin apinya itu menggunakan api besar dan ayamnya itu tidak terendam oleh minyak, jadi bisa nggak matang. Yang terakhir solusinya bagaimana? Yaitu solusinya menggunakan api sedang dan minyak yang banyak agar ayam benar-benar dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita dulu. Yeay. Selanjutnya kelompoknya Mas Isa bisa lanjut. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil kerja kami. Ayo didengarkan dulu temannya presentasi, HP-nya ditaruh dulu. Yang pertama, hidangan pertama yaitu appetizer, yaitu nama hidangan tahu bakso. Bahan utama daging dan tahu. Teknik memasak steaming. Alasan pemilihan teknik karena adonannya perlu dipadatkan dulu karena adonannya masih lembek. Estimasi waktu 40-60 menit. Hidangan kedua ada main course. Nama hidangannya nasi goreng. Bahan utama nasi, telur, dan sosis. Teknik memasak saute. Alasan pemilihan teknik alasannya karena ingin mencampurkan bahan dan mematangkan secara bersamaan. Estimasi waktu 15 menit. Hidangan ketiga ada dessert. Nama hidangan cantik manis. Bahan utama tepung, telur. Teknik memasak steaming. Alasan pemilihan teknik karena ingin mematangkan adonan tepung. Estimasi waktu 15 menit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ayo yang terakhir kelompoknya Mbak Nasa. Mulai tampil. Oh iya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menyampaikan hasil diskusi kita. Yang pertama, apa hal paling menarik yang dalam pelajaran hari ini? Yang pertama yang paling menarik adalah kita mempelajari teknik memasak yang baik dan juga benar. Untuk soal selanjutnya adalah teknik memasak mana yang menurut kalian paling sulit? Mengapa itu karena sulit? Menurut kami bertiga, yang paling sulit ada simmering. Kesulitannya itu ada simmering. Ya. Terus kami susah itu menjaga suhunya. Terus selanjutnya, bagaimana kalian akan melakukan itu di rumah? Kami akan kalian pilih dengan praktek di rumah, kemudian seperti memasak itu, kami coba di rumah. Selanjutnya, apa yang masih mendengar dari pelajaran ini? Karena mau belum jelaskan lagi, menurut kami bertiga tidak ada, sudah cukup jelas penjelasannya. Baik, yang dari kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali tiga kelompok yang sudah maju. Kalian capek? Ayo berdiri dulu. Atau duduk aja deh, tapi kita mainan kata. Yes, sir. Nah, kita akan bermain sambung kata terlebih dahulu. Sambung kata dua kata. Nah, Sambung kata dua kan? ya sambung katanya itu dua kata. Jadi per orang tuh ganti kata gitu ya. Nah, contohnya saya ini bilang aku makan, kemudian Mbak Naya menuliskan aku makan nasi goreng. Oh. Ya, seperti itu. Paham? Ayo bersemangat dikit dong, biar kalian selanjutnya dimulai dari
memakai sepeda motor Revo Electric. Hari ini saya mencoba untuk pindah memakai sepeda motor Revo Electric. Hari ini saya Hari ini saya pergi ke Jombang menjemput Dinda memakai sepeda motor Revo lalu jatuh. Hari ini saya pergi ke Jombang menjemput Dinda naik motor sepeda motor Revo Electric lalu jatuh ke selokan. Nah, karena sudah bersemangat kembali, kita akan mengerjakan soal yang terakhir. Lanjutkan dulu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah. Yes, sir. Sudah. Ya, saya mau dikerjakan dulu ya, jangan dilakukan loh. Ibu izin. Ya. Terima kasih Dulu dari Ibu. Ayo diperiksa dulu, nggak cepet-cepet sih Mbak. Saya diperiksa lagi. Banyak sekali tuh soalnya. Iya, ini untuk menguji kemampuan kalian di pelajaran hari ini. Wah, apa ya ini? Bagaimana? Susah. Kemudian apa susah? Susah, Bu. Ayo tolong. Susah, ayo dikerjakan lagi yang lebih teliti, pasti mudah. Ini sudah saya jelaskan, ada di handout juga yang sudah saya berikan. Jangan buru-buru, waktunya masih banyak. Sudah Ibu. Stop dulu. Yang belum, ayo diteliti terlebih dahulu, jangan cepat-cepat seperti yang lain. Waktunya masih banyak. Bagaimana Bel? Sudah? Sudah Ibu. Naya belum? Sudah Ibu. Sudah. Siapa yang belum? Bentar Ibu. Ya, santai saja Mbak. Kamu masih banyak. Tadi sudah saya jelaskan kok Mbak, ada juga di handout. Sudah Ibu. Ya, ini yang belum ya. Sebentar. Sudah.
Sudah semua? Sudah. Bentar, saya kirim ya jalannya sekarang. Bisa dicek di email kalian masing-masing. Aduh. Akhirnya Nomor itu yang salah lagi. Nah, gimana soal hari ini? Pusing Pusing, Bu. Susah banget atau Susah, Bu. mudah? Ada yang dapat 100? Saya. Nggak ada kan? Berarti mudah itu. saya bilang susah nggak pernah belajar. Iya, makanya harus lebih banyak-banyak lagi membaca video dan video yang telah saya berikan. Lain kali bisa baca dulu ya outnya sebelum belajar. Ada yang di bawah 70 nilainya? Saya. Buat remedial nggak, Bu? Ada, nanti saya berikan lagi tugasnya. Iya. Nah, untuk pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa saja terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Ada yang bisa membantu menjawab? Anabel, silakan. Ya, ini kita belajar tentang teknik-teknik memasak, yaitu ada dua, yaitu ada teknik panas basah dan teknik panas kering. Macam-macamnya teknik panas basah itu ada boiling, steaming, terus rising, dan lain-lainnya. Terus untuk teknik panas kering ada baking, alchemy, sama saute dan lain-lain. Tuh. Ada yang bisa menambahkan apa saja teknik-teknik yang kita pelajari hari ini? Mbak Sherin bisa menambahkan teknik yang panas basah? panas basah, ada steaming, Sudah, sini. simmering, Ya. lalu poaching, Ya. slaving, Stewing. stewing ya. Ya itu Bu. Kemudian yang panas kering ada yang belum disebutkan Mbak Abel soalnya. Fry pan, deep fry, fry pan juga. Shallow frying, Ada apa lagi? roasting, dan grilling. Kita tekan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini dapat terserap dengan baik dan juga dapat kalian aplikasikan di kehidupan nyata dan juga praktek-praktek selanjutnya. Nah, oh ya, saya lupa menginfokan untuk minggu depan kita akan praktek. Nah, kalian sebelum praktek Hamin 1 itu bisa mengumpulkan job sheet di meja saya. Ada di ruang kantor, nanti ada meja saya yang di pojok. Bisa dikumpulkan per kelompok ya di buku job sheet, nanti sampulnya diberi warna merah. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan yang bisa memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Iya. Enggak.